Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danutri Hartomo dari kelompok 2 Praktikum Tutorial Pengendalian dan Penjaminan Mutu. Ini saya akan menjelaskan tugas mingguan modul 2 shift 1. Sini yang pertama, saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Untuk nomor 1, ada sebuah perusahaan manufaktur memproduksi botol plastik minuman untuk menjaga kualitas. Perusahaan melakukan inspeksi harian terhadap produk yang dihasilkan. Setiap harinya diambil sampel dari hasil produksi dan diperiksa apakah ada botol yang cacat, seperti bocor, bentuk yang tidak sempurna, atau penutup yang tidak rapat. Berikut ini adalah data inspeksi selama 10 hari. Manajer kualitas ingin mengetahui apakah proses produksi itu masih berada dalam kendali statistik atau terdapat indikasi penyimpanan. Oke, di sini yang pertama dilakukan adalah kita akan menginstal package terlebih dahulu, yaitu yaitu kita akan menggunakan package readXL dan juga QCC. Di mana untuk package readXL ini digunakan untuk menginstal untuk membaca file Excel, dan package QCC ini digunakan untuk perhitungan penjaminan mutu. Oke, selanjutnya akan membaca package-nya. Oke, untuk soal nomor 1, di sini kita akan membaca terlebih dahulu file Excel-nya. Untuk soal nomor 1, kita akan membuat peta kendali P. Eh, kita li- eh, kita menggunakan sintaks CCP dengan QCC, yaitu dari jumlah cacatnya dengan size-nya itu jumlah sampelnya. Dapat dilihat bahwa jumlah sampelnya dari jumlah sampel yang diambil, berapa banyak jumlah cacat yang eh, terdapat dari sampel-sampel tersebut. Oke, sini dapat dilihat dari peta kendali P-nya, di mana dari batas kendali atas dan juga kendali bawahnya, semua masih berada dalam batas kendalinya. Dari semua titik-titiknya masih berada di batas kendali. Sini kita akan melihat untuk data outlier-nya tidak ada, dan untuk melihat ringkasan peta kendalinya, kita lihat bahwa LCL adalah 0,0143 dan UCL adalah 0,1209. Oke, untuk soal nomor 2, dari sebuah pabrik suku cadang otomotif memproduksi komponen kecil dalam batch. Untuk pengendalian kualitas diambil satu sampel dari 200 unit untuk melihat berapa banyak kecacatannya. Sini ada data dari hari 1 sampai hari ke-20 untuk sampelnya ada 200, dan setiap harinya ada pencatatan dari jumlah cacatnya. Itu kita akan menggunakan peta kendali NP, di mana eh, kita lihat dari jumlah cacatnya, dan X-lab-nya itu adalah pengamatan atau berapa berapa lama kita melakukan pengamatan. Kita akan melakukan sintaks CCNP, CCNP. Sini kita lihat dari peta kendalinya, yaitu seperti ini. Lihat juga bahwa tidak ada titik yang berada di luar batas kendali. Untuk melihat eh, data outlier, sini tidak ada yang di luar batas, dan untuk ringkasan peta kendalinya, sini ada dari LCL-nya atau batas bawahnya adalah 1,833, dan untuk UCL-nya atau batas atasnya adalah 21,86. Selanjutnya untuk nomor 3, dari pabrik tekstil memproduksi gulungan kain. Dari gulungan itu diperiksa secara visual, seperti lubang, noda, atau anyaman putus.
dari unit inspeksi adalah satu gulungan kain. Manajemen ingin memantau jumlah cacat per gulungan selama 20 hari. Jadi ada 20 hari pengamatan dan dilihat berapa banyak jumlah cacatnya setiap produksi hariannya itu. Sini kita menggunakan peta kendali C untuk soal nomor 3 dengan ini jumlah cacat, tipenya adalah C dan pengamatan di setiap hari dengan jumlah cacatnya. Oke, sini dapat dilihat bahwa semua datanya berada di dalam batas kendali. Dapat dilihat bahwa tidak ada yang di luar batas kendali atas dan kendali bawah. Dan kita lihat bahwa data outliernya itu tidak ada. Dan untuk ringkasan peta kendalinya, di sini terlihat bahwa untuk LCL itu adalah 0 dan untuk UCL-nya atau batas kendali atas adalah 14,623. Selanjutnya untuk nomor 4, dari sebuah pabrik percetakan kemasan memproduksi lembaran karton untuk kotak produk. Setiap harinya memeriksa berapa gulungan karton. Area pemeriksaannya per gulungan beda-beda, seperti berapa gulungan yang lebih panjang, sehingga unit yang diperiksa setiap hari tidak sama. Yang diamati adalah jumlah cacat cetak seperti bleeding, smudge, dan misalignment per unit area. Manajemen ingin memantau tingkat cacat per unit agar proses tetap stabil. Jadi ada 20 hari pengamatan dan unit yang diperiksa itu setiap harinya adalah berbeda-beda dan terdapat juga data dari unit yang diperiksa itu berapa banyak yang cacatnya di setiap harinya selama 20 hari. Untuk itu soal nomor 4 menggunakan peta kendali U untuk membuatnya, menggunakan sintaks QVC juga dari produk yang cacat dari unit yang diperiksa. Sini terlihat dari peta kendali U-nya. Di sini terlihat bahwa datanya masih berada di dalam batas kendali semua, tidak ada yang berada di luar batas kendali. Untuk menampilkan data outlier dan melihat ringkasan dari peta kendali. Jadi terlihat bahwa untuk LCL-nya atau batas kendali bawah ada di angka 0,02058 dan untuk batas kendali atasnya yaitu 0,165. Soal terakhir yaitu dari sebuah lini perakitan smartphone mencatat berbagai jenis defek selama inspeksi. Manajemen ingin menerapkan prinsip Pareto untuk memfokuskan perbaikan pada jenis defek yang paling sering mengalami kerugian. Di sini terdapat 10 jenis defek dari jumlahnya yaitu masing-masing dari jenis defeknya. Seperti untuk yang pertama ada misalign kamera dengan jumlah jumlah frame-nya adalah 78 dan seterusnya sampai sensor isu. Untuk itu kita akan membuat diagram Pareto untuk produk defect yaitu adalah dari kita menggunakan soal 5 dan menggunakan jumlah frame. Lalu untuk nama dari defectnya dari itu menggunakan jenis defect dan kita tuliskan sintaks Pareto titik chart untuk defectnya dari YLab-nya adalah jumlah frag. Oke, ini adalah eh, gambar dari diagram Pareto-nya. Ini yang paling tinggi sini adalah misalign kamera dan seterusnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.